Ini adalah cerita tentang permata kehidupan, sebuah batu ajaib yang dikatakan memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati. Banyak yang percaya bahwa permata itu adalah kunci menuju keabadian. Namun hanya sedikit yang mengetahui bahwa kekuatannya menyimpan rahasia besar yang dapat mengubah keseimbangan dunia. Kisah ini mengikuti perjalanan Jaka Wulung, seorang pemuda pemberani yang kehilangan desanya akibat serangan pasukan Raja Lalwana, seorang penguasa kejam yang terobsesi untuk mendapatkan permata kehidupan. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di sebuah kerajaan kuno yang tersembunyi di balik pegunungan berkabut, terdapat sebuah legenda yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dikisahkan bahwa jauh di dalam tanah suci, tersimpan sebuah permata yang memiliki kekuatan untuk membangkitkan orang mati. Permata ini bukanlah benda biasa, melainkan peninggalan dari para dewa yang pernah berjalan di bumi. Konon, hanya mereka yang memiliki hati murni dan keberanian sejati yang bisa menemukan dan menggunakannya. Raja kerajaan itu, Prabu Dirgantara, adalah seorang pemimpin yang bijaksana, tetapi hatinya selalu diselimuti kesedihan. Permaisurinya, Ratu Kirana, telah meninggal dunia karena penyakit misterius, meninggalkan sang raja dalam kesedihan yang mendalam. Tak ada tabib atau dukun yang mampu menghidupkannya kembali. Namun, suatu malam, seorang pertapa tua datang ke istana dan membisikkan sebuah rahasia kepada sang raja. Di puncak Gunung Kencana, katanya dengan suara serak, tersimpan permata kehidupan. Namun, untuk mendapatkannya, kau harus melewati ujian yang hanya bisa dituntaskan oleh mereka yang benar-benar layak. Raja Dirgantara pun diliputi harapan baru. Ia memerintahkan pasukan terbaiknya untuk berangkat ke Gunung Kencana, tetapi satu persatu mereka lenyap tanpa jejak. Gunung itu rupanya bukan tempat biasa, melainkan dijaga oleh kekuatan yang tak terlihat. Di tengah keputusasaan, seorang pemuda bernama Jaka Wulung datang menghadap raja. Ia bukanlah seorang prajurit, melainkan anak seorang petani. Namun, hatinya dipenuhi keberanian dan tekad yang kuat. Jaka Wulung telah lama mendengar legenda tentang permata tersebut, dan ia yakin bahwa dirinya mampu menemukannya. Raja Dirgantara awalnya ragu, tetapi melihat keteguhan hati pemuda itu, ia mengizinkannya untuk pergi. Dengan hanya berbekal pedang pusaka milik ayahnya dan doa restu ibunya, Jaka Wulung memulai perjalanan yang penuh bahaya. Ia harus menembus hutan lebat, mendaki gunung curam, dan menghadapi makhluk-makhluk gaib yang menjaga jalan menuju permata. Namun, ia tidak gentar. Keyakinannya lebih kuat dari ketakutannya. Dalam perjalanannya, ia bertemu seorang perempuan misterius bernama Nyai Rendra, yang tinggal di sebuah gua tersembunyi di kaki gunung. Nyai Rendra bukan manusia biasa. Ia memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada di alam ini. Ia memperingatkan Jaka Wulung bahwa tidak semua yang mati pantas dihidupkan kembali. Banyak orang yang ingin memiliki permata itu, tetapi hanya sedikit yang memahami maknanya, ujar Nyai Rendra dengan mata tajam. Kau harus siap menghadapi kebenaran yang tidak selalu seperti yang kau inginkan. Meskipun peringatan itu membuat hatinya gelisah, Jaka Wulung tetap melanjutkan perjalanannya. Ia tahu bahwa tak ada jalan kembali. Satu-satunya pilihan adalah maju dan menghadapi segala rintangan yang menantinya di puncak Gunung Kencana. Jaka Wulung melanjutkan perjalanannya setelah menerima nasihat dari Nyai Rendra. Kakinya melangkah mantap melewati hutan yang semakin lebat, dengan pepohonan tinggi yang menjulang seperti penjaga bisu yang mengawasi setiap langkahnya. Suara burung hantu menggema di antara dedaunan, sementara kabut tipis menggantung di udara, menciptakan suasana yang mencekam. Ia tahu bahwa hutan ini bukanlah hutan biasa, melainkan bagian dari ujian yang harus ia lalui untuk mencapai Gunung Kencana. Seiring langkahnya yang semakin dalam ke jantung hutan, Jaka mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata. Sesekali, bayangan hitam berkelebat di pinggir matanya, sementara bisikan-bisikan halus terdengar dari balik pepohonan. Ia menggenggam gagang pedangnya erat-erat, bersiap menghadapi ancaman yang mungkin muncul kapan saja. Namun, tak ada serangan fisik yang datang. Justru, yang menyerangnya adalah ketakutan dari dalam dirinya sendiri. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah sungai berair jernih yang mengalir dengan tenang. Namun, saat ia hendak meneguk air untuk melepas dahaga, suara seorang perempuan menggema di udara. "Jangan minum air itu, jika kau masih ingin melanjutkan perjalanan," ujar suara itu dengan nada dingin. Jaka menoleh dan melihat sesosok wanita berpakaian serba putih berdiri di seberang sungai.
Wajahnya cantik namun tanpa ekspresi, dan matanya menatap lurus ke arahnya. Jaka Wulung mengerutkan kening, lalu bertanya, "Siapakah kau? Dan mengapa aku tak boleh minum dari sungai ini?" Perempuan itu tetap diam sesaat sebelum akhirnya menjawab, "Ini bukan sungai biasa. Airnya tampak jernih, tetapi bagi mereka yang meminumnya, akan membawa ilusi dan ketakutan yang tak berkesudahan. Jika kau ingin selamat, teruslah berjalan tanpa menoleh ke belakang." Meski merasa haus, Jaka Wulung memilih untuk mengikuti nasihat itu. Ia melanjutkan perjalanan, meninggalkan sungai yang mulai berubah warna menjadi gelap seiring langkahnya menjauh. Tak lama kemudian, ia mendapati dirinya tiba di sebuah perbatasan hutan, di mana pohon-pohon yang sebelumnya rimbun kini berubah menjadi kering dan gersang. Udara yang tadinya lembab kini terasa panas dan penuh dengan aroma belerang yang menyengat. Di hadapannya terbentang jalan setapak yang menanjak menuju Gunung Kencana. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar hebat. Dari dalam tanah yang retak, muncul sesosok makhluk besar dengan tubuh bersisik dan mata merah menyala. Makhluk itu adalah penjaga gerbang Gunung Kencana, yang telah berdiam di sana selama ratusan tahun, menunggu siapapun yang cukup berani untuk mendekati puncak gunung. "Siapa yang berani melangkah ke wilayah ini?" Suara makhluk itu menggema, serak dan menggelegar seperti guruh di langit. Jaka Wulung tak gentar, meski tubuhnya dipenuhi keringat dingin. "Aku Jaka Wulung, dan aku datang untuk mencari permata kehidupan," jawabnya dengan suara lantang. Makhluk itu tertawa, suara tawanya menggema di seluruh lembah. "Banyak yang datang dengan tujuan yang sama, tetapi tak ada yang pernah kembali," katanya. "Jika kau ingin melanjutkan perjalanan, kau harus membuktikan keberanianmu. Bertahanlah melawan bayangan ketakutanmu sendiri, atau kau akan terjebak di sini selamanya." Tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti sekeliling Jaka. Sosok-sosok samar mulai bermunculan di sekelilingnya, bayangan dari masa lalunya, ketakutan yang pernah menghantuinya, dan kegagalan yang nyaris membuatnya menyerah. Ia melihat bayangan ayahnya yang pernah kecewa padanya, ibunya yang menangis saat ia memutuskan untuk pergi, serta keraguan yang selama ini berusaha ia buang jauh-jauh. Namun, Jaka Wulung menggenggam pedangnya erat. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak dengan penuh keyakinan, "Aku tidak akan menyerah. Aku telah memilih jalan ini, dan aku akan menyelesaikannya." Seketika, bayangan-bayangan itu menghilang, kabut pun tersibak, dan makhluk penjaga gerbang itu mengangguk puas. "Kau telah lulus ujian pertama," katanya. "Namun, perjalananmu masih panjang." Dengan satu gerakan, makhluk itu membuka jalan, dan Jaka Wulung pun melangkah dengan tekad yang semakin kuat. Setelah melewati gerbang yang dijaga makhluk bersisik, Jaka Wulung mendapati dirinya memasuki sebuah lembah yang gelap dan sunyi. Tak ada cahaya matahari yang menembus kabut hitam yang menggantung di udara. Udara terasa dingin menusuk tulang, dan tanah di bawah kakinya terasa lembut seperti pasir yang basah oleh air hujan. Hanya suara langkah kakinya yang menggema di tempat itu, menandakan bahwa ia kini berada di wilayah yang jauh berbeda dari sebelumnya. Jaka melangkah dengan hati-hati, pedangnya tetap ia genggam erat. Meski tak ada tanda-tanda bahaya yang tampak, ia merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Setiap kali ia mencoba melihat ke sekeliling, hanya bayangan yang bergerak cepat di sudut matanya. Rasa merinding mulai merayapi tubuhnya, tetapi ia menolak untuk berhenti. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian yang harus ia lalui jika ingin mencapai puncak Gunung Kencana dan menemukan permata kehidupan. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok-sosok berkerudung hitam. Mata mereka merah menyala, dan tangan mereka panjang dengan jari-jari yang mencakar udara. Suara berbisik mulai terdengar, memenuhi telinga Jaka dengan kata-kata yang membuatnya ragu. "Kau tak akan berhasil. Perjalanan ini sia-sia. Orang mati harus tetap mati." Bisikan itu semakin kuat, seperti ribuan suara berbicara sekaligus di dalam kepalanya. Jaka Wulung menggelengkan kepala, mencoba mengusir suara-suara itu dari pikirannya. Namun, semakin ia berusaha melawan, semakin keras suara-suara itu bergema. Dadanya mulai terasa sesak, dan tubuhnya melemah seolah-olah ada sesuatu yang menghisap energinya. Kegelapan semakin pekat, dan ia mulai kehilangan arah. Apakah ini akhirnya? Apakah ia akan gagal seperti mereka yang datang sebelumnya?
Tepat ketika rasa putus asa hampir menguasainya, Jaka teringat kata-kata Nyai Rendra, tidak semua yang mati pantas dihidupkan kembali. Ia mulai memahami bahwa ujian ini bukan hanya soal keberanian, tetapi juga tentang keteguhan hati dan keyakinan pada jalan yang ia pilih. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat pedang pusakanya tinggi-tinggi dan berteriak, "Aku tak akan menyerah. Aku bukan milik kegelapan, dan aku akan menyelesaikan perjalanan ini." Seketika, cahaya putih keluar dari pedangnya, menembus kabut dan mengusir sosok-sosok berkerudung hitam itu. Jeritan mereka menggema di seluruh lembah sebelum akhirnya menghilang seperti debu yang ditiup angin. Jaka terhuyung ke depan, napasnya tersengal, tetapi matanya kini penuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ia telah melewati ujian kedua, dan kegelapan yang tadi hampir menelannya kini sirna. Ketika kabut mulai menipis, Jaka melihat jalan setapak di depannya yang berakhir di sebuah gerbang batu raksasa. Di atas gerbang itu terdapat ukiran kuno yang menggambarkan seekor naga melingkari matahari. Di sisi kanan dan kirinya, ada dua patung besar berbentuk manusia bersayap, seolah-olah sedang menjaga pintu masuk ke dunia lain. Dengan hati-hati, Jaka mendekati gerbang itu, namun sebelum ia bisa menyentuhnya, suara dalam yang berat menggema dari dalam batu. "Siapakah yang berani melangkah ke tanah para leluhur?" Suara itu begitu dalam hingga tanah bergetar. Jaka menelan ludah, lalu menjawab dengan mantap, "Aku Jaka Wulung, dan aku mencari permata kehidupan." Gerbang itu tetap tertutup, tetapi suara itu kembali berbicara. "Untuk melewati gerbang ini, kau harus membuktikan bahwa hatimu bersih dari keserakahan. Karena hanya mereka yang mencari permata bukan untuk kepentingan pribadi yang boleh melangkah lebih jauh." Jaka terdiam. Ia merenung sejenak, menyadari bahwa alasan utamanya melakukan perjalanan ini adalah untuk memenuhi permintaan sang raja. Namun, apakah itu benar-benar niatnya yang murni? Apakah ia melakukannya karena belas kasih, atau hanya demi membuktikan bahwa ia mampu? Dengan perasaan yang bercampur aduk, Jaka Wulung menutup matanya dan membiarkan hatinya berbicara. Ia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri, dan jika memang permata itu tidak ditakdirkan untuknya, maka ia rela menerimanya. Ia membuka matanya, menatap gerbang dengan penuh ketulusan, dan berkata, "Aku hanya ingin mengetahui kebenaran. Jika permata itu memang bukan untukku, aku akan menerimanya dengan lapang dada." Tiba-tiba, gerbang batu itu bergetar dan perlahan terbuka, mengungkap jalan menuju bagian gunung yang lebih tinggi. Suara dalam itu kembali bergema, tetapi kali ini dengan nada lebih lembut. "Kau telah membuktikan dirimu, Jaka Wulung. Lanjutkan perjalananmu, tetapi ingatlah bahwa ujian terbesar masih menantimu di puncak Gunung Kencana." Dengan langkah yang lebih mantap, Jaka memasuki gerbang tersebut, siap menghadapi apapun yang menantinya di dalam. Setelah melewati gerbang batu raksasa yang terbuka dengan sendirinya, Jaka Wulung menemukan dirinya berada dalam lorong panjang yang seolah tak berujung. Cahaya redup berpendar dari dinding batu yang basah, menciptakan bayangan yang bergerak seiring langkahnya. Udara di dalam lorong terasa lebih dingin daripada sebelumnya, membawa aroma tanah dan lumut yang menyengat. Meski merasa waspada, ia tetap melangkah dengan keyakinan penuh, karena ia tahu bahwa kembali bukanlah pilihan. Semakin jauh ia melangkah, lorong itu mulai melebar dan akhirnya membuka ke sebuah ruangan luas yang dikelilingi oleh cermin-cermin raksasa. Cermin-cermin itu tidak tampak biasa. Permukaannya tidak sekadar memantulkan bayangan, melainkan seolah memiliki kedalaman tersendiri, seperti gerbang menuju dimensi lain. Di antara cermin-cermin tersebut, ada satu yang paling besar dan berbeda dari yang lain. Permukaannya berkilauan seperti permata, tetapi warnanya terus berubah-ubah, kadang biru seperti lautan, kadang merah seperti bara api, lalu kembali menjadi bening seperti kristal. Jaka Wulung mendekati cermin itu dengan hati-hati. Matanya memperhatikan pantulan dirinya di dalamnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Saat ia mengangkat tangan kanan, bayangannya justru mengangkat tangan kiri. Saat ia melangkah maju, bayangannya tetap diam. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perlahan, bayangan itu mulai tersenyum. Senyum yang tidak ia lakukan. Kemudian, tanpa peringatan, bayangan itu keluar dari cermin dan berdiri tepat di hadapannya. Sosok itu adalah dirinya sendiri, tetapi dengan sorot mata yang lebih tajam dan sikap yang lebih angkuh. "Siapa kau?" tanya Jaka,
Meski dalam hati ia sudah tahu jawabannya. Sosok itu menyeringai, lalu berkata dengan suara yang identik dengannya, tetapi lebih dalam dan berwibawa, "Aku adalah dirimu, tetapi tanpa keraguan, tanpa kelemahan." Jaka Wulung terdiam. Ia mengerti bahwa ini bukan sekadar pantulan dirinya, melainkan perwujudan dari ambisinya yang terdalam. Sosok itu melangkah mendekat, menatapnya dengan tajam. "Kau mencari permata kehidupan, tetapi apakah kau yakin untuk menggunakannya dengan benar? Bagaimana jika kau memiliki kekuatan untuk membangkitkan siapapun? Tidakkah kau ingin menjadi penguasa dunia?" Jaka menggeleng. "Aku tidak mencarinya untuk kepentingan pribadi." Bayangannya tertawa. "Benarkah? Lalu mengapa kau begitu gigih? Apa yang kau cari sebenarnya? Atau jangan-jangan kau hanya ingin membuktikan sesuatu kepada dirimu sendiri, kepada dunia?" Ucapan itu menusuk hatinya. Ia tak bisa menyangkal bahwa jauh di lubuk hatinya ada keinginan untuk diakui. Ia telah berusaha menjadi yang terkuat, membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar pendekar biasa. Tetapi apakah itu yang benar-benar penting? Ataukah ada sesuatu yang lebih berharga dari sekadar pengakuan? Bayangan itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba pedang yang identik dengan miliknya muncul di genggamannya. "Hanya ada satu cara untuk mengetahui kebenaran," kata sosok itu. "Lawan aku. Jika kau menang, maka kau layak melanjutkan perjalananmu. Tetapi jika kau kalah, maka kaulah yang akan menjadi pantulan, dan aku yang akan menggantikanmu di dunia nyata." Jaka Wulung menarik napas dalam. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah pertarungan melawan dirinya sendiri, melawan semua keraguan dan ketakutan yang selama ini mengendap di dalam jiwanya. Dengan tekad yang bulat, ia mengangkat pedangnya dan bersiap menghadapi lawan yang paling berbahaya yang pernah ia temui, dirinya sendiri. Pedang mereka beradu dengan dentingan yang menggema di seluruh ruangan. Bayangan itu bergerak dengan kecepatan yang sama dengannya, membaca setiap gerakan dan mengantisipasi setiap serangan. Tak ada celah, tak ada kesalahan. Setiap pukulan yang ia lancarkan dibalas dengan serangan yang sama kuatnya. Jaka mulai menyadari bahwa ia tidak akan menang dengan sekadar mengandalkan kekuatan fisik. Dalam sekejap, bayangannya melompat ke atas, mengayunkan pedangnya dari atas dengan kekuatan luar biasa. Jaka nyaris tak sempat menghindar. Tetapi di detik terakhir, ia teringat sesuatu. Bayangannya adalah bagian dari dirinya sendiri. Jika ia terus bertarung dengan cara yang sama, pertarungan ini tak akan pernah berakhir. Jaka berhenti bergerak dan menurunkan pedangnya. Ia menatap bayangannya dengan tenang, lalu berkata, "Aku tidak akan bertarung dengan diriku sendiri." Bayangannya terhenti di udara, matanya membelalak. Dalam sekejap, ia mulai kehilangan bentuknya. Tubuhnya berubah menjadi pecahan cahaya yang berputar-putar di sekitar Jaka. Ruangan itu mulai bergetar, dan cermin-cermin di sekitarnya pecah satu persatu. Cermin terbesar di tengah kini bersinar terang, lalu meledak menjadi debu yang berkilauan. Ketika semuanya kembali tenang, Jaka berdiri sendirian di dalam ruangan yang kini kosong. Ia telah melewati ujian ini, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan penerimaan. Ia telah mengalahkan ketakutannya sendiri, dan dengan itu, ia semakin dekat dengan kebenaran yang ia cari. Di ujung ruangan, sebuah pintu batu perlahan terbuka, mengarah ke jalan yang lebih tinggi di gunung. Dengan langkah mantap, Jaka Wulung melangkah ke depan, meninggalkan ruangan cermin dan melanjutkan perjalanannya menuju puncak Gunung Kencana, di mana rahasia permata kehidupan menantinya. Setelah berhasil mengalahkan bayangannya sendiri dalam ruangan cermin, Jaka Wulung melangkah melalui pintu batu yang baru saja terbuka. Udara di dalam gua terasa semakin tipis, namun hembusan angin dari luar mulai menerobos masuk, membawa aroma pepohonan pinus yang sejuk. Ia melangkah keluar dari kegelapan dan mendapati dirinya berdiri di jalur sempit yang membentang di tepi tebing curam. Jalan ini merupakan satu-satunya rute menuju puncak Gunung Kencana, tempat legenda permata kehidupan tersimpan. Jalan setapak itu tidak mudah dilalui. Tanahnya licin dan berbatu, sementara di sisi kanan Jaka terbentang jurang yang dalam, di mana awan putih menggantung di bawahnya. Angin gunung berembus kencang, membuat setiap langkah harus diambil dengan penuh kehati-hatian. Namun, bukan hanya kondisi jalannya yang berbahaya, melainkan juga keheningan yang menguasai tempat ini.
Tak ada suara burung atau hewan lain yang biasa terdengar di ketinggian gunung. Seolah-olah alam sendiri menahan napas, menantikan sesuatu yang besar akan terjadi. Jaka melangkah lebih jauh, dan di kejauhan ia melihat bayangan hitam melayang di udara. Ia mempersempit pandangannya, mencoba menajamkan penglihatannya. Dalam beberapa detik, bayangan itu semakin jelas, dan jantungnya berdegup kencang saat menyadari bahwa itu bukan sekadar burung atau kabut, melainkan sosok makhluk bersayap dengan mata merah menyala dan cakar tajam yang siap mencabik. Makhluk itu adalah sang penjaga langit, siluman Garuda Hitam, makhluk yang konon ditugaskan untuk menjaga puncak gunung kencana dari mereka yang tak layak. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan tanah, makhluk itu melesat turun dengan kecepatan luar biasa, menerjang Jaka dengan cakar raksasanya. Jaka berkelit ke samping, hampir kehilangan keseimbangan di tepi jurang. Namun, siluman Garuda Hitam tak memberi waktu untuk bernapas. Dengan sayapnya yang lebar, ia menciptakan angin badai yang cukup kuat untuk mengguncang batu-batu di sepanjang jalur sempit itu. Jaka mengangkat tangannya untuk melindungi wajahnya dari debu dan kerikil yang berterbangan, lalu melompat ke batu yang lebih tinggi untuk mendapatkan posisi bertahan yang lebih baik. Tinggalkan tempat ini, manusia. Suara siluman Garuda Hitam bergema, serak dan dalam, seperti guntur yang bergetar di langit. Tak ada yang boleh melewati jalur ini kecuali mereka yang benar-benar pantas. Jaka Wulung menghunus pedangnya. Tatapannya penuh keyakinan. Aku tidak datang untuk merusak keseimbangan, tapi untuk mencari kebenaran. Jika aku harus bertarung demi melanjutkan perjalanan, maka aku tidak akan mundur. Siluman Garuda Hitam mengeluarkan suara geraman yang mengguncang udara. Dengan kepakan sayap yang dahsyat, ia kembali menerjang Jaka dengan kecepatan luar biasa. Jaka mengangkat pedangnya tepat waktu, menangkis serangan yang hampir merobek dadanya. Benturan kekuatan itu menggema di langit, menggetarkan jalur sempit tempat Jaka berdiri. Pertarungan berlangsung sengit. Setiap kali siluman Garuda Hitam menyerang, Jaka harus mengerahkan seluruh kelincahannya untuk menghindar, sementara pedangnya hanya mampu menahan beberapa serangan sebelum ia terdesak kembali ke tepi jurang. Dalam waktu singkat, ia menyadari bahwa lawannya bukan sekadar makhluk buas, tetapi penjaga yang memiliki kecerdasan serta pengalaman bertempur selama ratusan tahun. Jaka tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan makhluk itu dengan kekuatan semata. Ia harus menemukan kelemahan siluman Garuda Hitam. Dengan napas terengah, ia memperhatikan pola serangan lawannya. Ada satu hal yang ia sadari, setiap kali makhluk itu menyerang dengan cakarnya, ada jeda sepersekian detik sebelum ia bisa berbalik dan melakukan serangan berikutnya. Itulah celah yang harus dimanfaatkan. Saat siluman Garuda Hitam kembali menyerang dengan cakarnya, Jaka sengaja menghindar sedikit lebih lambat, membiarkan cakarnya meleset hanya beberapa jengkal dari dadanya. Dalam momen itu, sebelum makhluk itu sempat mengangkat cakarnya lagi, Jaka melompat ke punggungnya, mencengkeram erat bulu hitam yang tebal. Makhluk itu meraung dan mencoba mengguncang tubuhnya. Namun Jaka bertahan sekuat tenaga. Dengan satu tarikan napas, ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menekannya tepat di belakang leher siluman Garuda Hitam, tepat di titik yang tampaknya menjadi kelemahannya. Suara jeritan nyaring menggema di udara saat makhluk itu kehilangan kendali dan jatuh ke tanah dengan keras. Debu berterbangan saat tubuhnya menabrak bebatuan. Jaka segera melompat turun, tetap waspada jika makhluk itu masih akan menyerang. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Siluman Garuda Hitam perlahan bangkit, tetapi kali ini ia tidak lagi terlihat marah. Matanya yang menyala merah mulai meredup, digantikan oleh sorot yang penuh penghormatan. Kau telah membuktikan keberanianmu, kata makhluk itu dengan suara lebih tenang. Banyak yang datang ke sini dengan niat serakah, tapi kau bertarung bukan demi kesombongan. Kau layak melanjutkan perjalananmu. Dengan kepakan sayap terakhirnya, siluman Garuda Hitam terbang ke langit dan menghilang dalam kabut. Jaka Wulung berdiri di tempatnya, merasakan keheningan yang kembali menyelimuti puncak gunung. Di hadapannya, jalur menuju puncak gunung kencana kini terbuka sepenuhnya. Tak ada lagi rintangan yang menghalangi jalannya. Dengan napas yang mulai stabil, ia melangkah maju, semakin dekat dengan rahasia permata kehidupan yang selama ini tersembunyi. Setelah mengalahkan siluman Garuda Hitam, Jaka Wulung melangkah dengan hati-hati menyusuri jalur berbatu yang kini terasa semakin mistis. Semakin tinggi ia mendaki, semakin kuat ia merasakan kehadiran energi kuno yang bersemayam di puncak gunung kencana.
Angin berembus membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan para leluhur, membisikkan rahasia yang telah lama terlupakan oleh manusia biasa. Di kejauhan, samar-samar terlihat sebuah gerbang batu raksasa yang menjulang tinggi, seolah menjadi pintu masuk menuju dunia lain. Gerbang itu dipenuhi ukiran kuno yang berkilauan dalam cahaya rembulan. Setiap goresannya menggambarkan kisah tentang kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Sebuah pesan yang tampaknya berkaitan erat dengan legenda permata kehidupan yang sedang Jaka cari. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, tanah di hadapannya mulai bergetar. Dari balik bayangan gerbang batu, muncullah sosok berjubah hitam dengan wajah yang tersembunyi di balik kerudung kegelapan. Suaranya terdengar berat, seperti berasal dari kedalaman tanah, saat ia berkata, "Tak semua yang mencari kehidupan layak mendapatkannya. Apakah kau siap membayar harga yang dibutuhkan?" Jaka menggenggam gagang pedangnya erat. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar pertanyaan, melainkan ujian lain yang harus ia lalui. "Aku datang bukan hanya untuk mencari permata kehidupan, tetapi untuk memahami kebenaran di baliknya," jawabnya tegas. "Jika ada harga yang harus dibayar, maka aku akan menghadapinya." Sosok berjubah hitam itu tertawa pelan. Suara tawanya menggema di antara dinding batu yang mengelilingi tempat itu. "Maka bersiaplah menghadapi ujian terakhir sebelum kau melangkah lebih jauh." Dengan satu gerakan tangannya, tanah di sekitar mereka mulai retak, dan dari dalamnya muncul kabut tebal yang berputar-putar seperti pusaran air. Dalam kabut itu, Jaka melihat bayangan yang perlahan mulai mengambil bentuk. Wajah-wajah familiar muncul di hadapannya, orang-orang yang telah lama pergi dari hidupnya. Ada ibunya, yang meninggal saat ia masih kecil, dan ayahnya, yang menghilang dalam sebuah perang. Ada juga sahabat-sahabatnya yang telah gugur dalam perjalanan, serta wajah orang-orang yang pernah ia sakiti, baik secara sengaja maupun tidak. Jaka merasakan dadanya sesak. Ini bukan sekadar ilusi, melainkan perwujudan dari kenangan dan rasa bersalah yang selama ini ia bawa dalam hatinya. Air matanya hampir jatuh ketika suara ibunya terdengar lembut. "Anakku, apakah kau benar-benar mencari kehidupan, atau justru melarikan diri dari kematian?" Pertanyaan itu menusuk hatinya. Selama ini, ia mengira bahwa tujuannya adalah menemukan permata kehidupan agar bisa membawa kembali mereka yang telah tiada. Namun kini, ia mulai bertanya-tanya, apakah hidup memang sesuatu yang bisa dikembalikan begitu saja? Apakah ia benar-benar memahami makna kehidupan dan kematian? Sosok berjubah hitam itu memperhatikan Jaka dengan tatapan penuh misteri. "Untuk mendapatkan kehidupan, kau harus menerima kematian. Tidak ada kehidupan tanpa kematian, sebagaimana tidak ada cahaya tanpa kegelapan. Apakah kau siap menerima kenyataan itu?" Jaka terdiam sejenak. Lalu, dengan suara mantap, ia menjawab, "Aku tidak mencari cara untuk menghindari kematian, tetapi aku ingin memahami keseimbangan yang sejati. Jika kehidupan dan kematian adalah dua sisi dari satu koin yang sama, maka aku akan menerima keduanya dengan hati yang terbuka." Kabut di sekelilingnya mulai memudar. Wajah-wajah dalam kabut itu tersenyum samar sebelum perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang dalam. Sosok berjubah hitam mengangguk pelan. Lalu dengan satu gerakan tangannya, ia membuka gerbang batu raksasa yang selama ini tersegel. Di balik gerbang itu, terbentang sebuah dataran luas yang diterangi cahaya keemasan. Di tengahnya, berdiri sebuah altar batu yang dihiasi oleh akar-akar pohon yang menjalar, seolah-olah alam sendiri menjaga sesuatu yang suci di sana. Di atas altar itu, melayang sebuah permata berwarna biru kehijauan, berpendar lembut seperti detak kehidupan itu sendiri. Jaka menarik napas dalam. Inilah yang selama ini ia cari, permata kehidupan, benda yang konon memiliki kekuatan untuk membangkitkan yang telah mati. Namun kini, setelah melalui perjalanan panjang dan berbagai ujian, ia mulai menyadari bahwa kekuatan sejati dari permata ini mungkin bukan sekadar mengembalikan kehidupan, tetapi memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup itu sendiri. Dengan langkah mantap, ia berjalan melewati gerbang, siap untuk menghadapi kebenaran terakhir yang menantinya di dalam. Jaka Wulung melangkah perlahan menuju altar batu tempat permata kehidupan berpendar lembut dalam cahaya keemasan. Angin yang bertiup di dataran luas ini terasa berbeda, lebih tenang, lebih mendalam, seolah-olah setiap hembusannya membawa bisikan dari alam semesta. Namun, di balik keheningan ini, Jaka merasakan sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Seakan ada kekuatan yang mengawasi,
menanti dirinya untuk membuat keputusan yang tepat. Tatapannya terfokus pada permata yang melayang di atas altar, memancarkan cahaya biru kehijauan yang berdenyut perlahan, menyerupai detak jantung. Ia bisa merasakan energi yang mengalir dari benda itu, seperti gelombang kehidupan yang mampu merasuk ke dalam jiwanya. Tapi, semakin lama ia berdiri di hadapan permata itu, semakin jelas ia menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya bukan sekadar untuk menghidupkan yang mati. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih misterius, dan lebih menuntut pemahaman yang sejati. Ketika ia mengulurkan tangannya untuk menyentuh permata, tiba-tiba altar bergetar hebat. Tanah di sekelilingnya retak, dan dari celah-celah itu, muncul akar-akar pohon yang menjalar dengan cepat, melilit di sekeliling batu dan menghalangi aksesnya. Dari kegelapan, terdengar suara dalam dan bergema, seakan datang dari dasar bumi. Permata ini bukan milik mereka yang belum memahami hakikat kehidupan. Jaka mundur selangkah, menghunus pedangnya dengan waspada. Di hadapannya, akar-akar itu mulai membentuk sosok yang perlahan-lahan menyerupai seorang lelaki tua berjanggut panjang dengan mata bersinar keemasan. Sosok itu adalah penjaga terakhir dari permata kehidupan, makhluk kuno yang keberadaannya telah dilupakan oleh manusia. "Siapa kau?" tanya Jaka, mencoba menahan getaran dalam suaranya. "Aku adalah sang penjaga kehidupan," jawab sosok itu. Suaranya menggetarkan udara di sekitarnya. "Aku telah ada sejak dunia ini masih muda. Sejak kehidupan pertama kali ditiupkan ke dalam jiwa-jiwa makhluk yang berjalan di tanah ini. Aku ada bukan untuk menghalangi, tetapi untuk memastikan bahwa mereka yang menyentuh permata ini benar-benar memahami makna yang dikandungnya." Jaka menatapnya dengan penuh keteguhan. "Aku telah melalui banyak ujian. Aku telah menghadapi bayanganku sendiri, memahami bahwa kehidupan dan kematian bukan sekadar awal dan akhir, tetapi dua sisi dari satu keseimbangan. Aku datang bukan untuk melawan takdir, tetapi untuk memahami kebenaran yang tersembunyi." Sang penjaga tersenyum samar, lalu mengulurkan tangannya. "Maka tunjukkan padaku apa yang telah kau pelajari." Tiba-tiba, Jaka merasakan tubuhnya ditarik ke dalam pusaran energi yang berputar di sekitar permata. Dalam sekejap, ia tidak lagi berdiri di dataran luas, melainkan di tengah ruang yang penuh dengan cahaya berpendar. Di sekelilingnya, ia melihat gambaran kehidupan yang berputar seperti bayangan. Anak kecil yang tertawa riang, seorang ibu yang memeluk bayinya, seorang lelaki tua yang duduk termenung di bawah pohon, menunggu ajalnya dengan tenang. Kemudian, gambaran itu berubah. Ia melihat seorang lelaki menangis di makam orang yang ia cintai, seorang wanita yang berdoa agar suaminya yang telah mati bisa kembali, seorang prajurit yang rela menukar nyawanya demi sahabatnya. Setiap wajah yang ia lihat membawa luka, harapan, dan ketakutan akan kematian. Suara sang penjaga bergema di udara. "Apa yang kau lihat?" Jaka menarik napas dalam. "Aku melihat kehidupan dalam segala bentuknya, kebahagiaan, kesedihan, pengorbanan, dan keinginan untuk melawan takdir." Sang penjaga mengangguk. "Lalu, apa yang akan kau lakukan jika kau memiliki kekuatan untuk mengubahnya? Jika kau bisa menghidupkan yang mati, apakah kau akan melakukannya?" Jaka terdiam. Dahulu, ia yakin jawabannya adalah ya. Ia ingin mengembalikan mereka yang telah pergi, ingin menghapus kesedihan dari dunia ini. Namun kini, setelah semua perjalanan yang ia lalui, ia mulai memahami sesuatu yang lebih dalam. "Aku tidak akan menggunakannya untuk melawan takdir," jawabnya akhirnya. "Aku akan menggunakannya untuk memahami kehidupan itu sendiri, bukan untuk mengubah masa lalu, tetapi untuk membantu mereka yang masih hidup menemukan makna dari kehidupan mereka sendiri." Sang penjaga tersenyum lebar. "Kau telah menemukan jawabannya." Dalam sekejap, Jaka kembali ke dunia nyata. Akar-akar yang melilit altar perlahan mengendur, dan permata itu kini melayang tepat di hadapannya, seolah-olah mengakui dirinya sebagai pemiliknya. Dengan tangan yang mantap, Jaka mengulurkan tangannya dan meraih permata kehidupan, merasakan kehangatan yang mengalir ke dalam jiwanya. Ia kini memahami bahwa kekuatan sejati permata ini bukanlah untuk menghidupkan kembali yang mati, tetapi untuk memberikan pemahaman tentang arti kehidupan itu sendiri. Dan dengan pemahaman itu, perjalanannya belum selesai, karena masih ada mereka yang membutuhkan jawabannya. Saat Jaka Wulung menggenggam permata kehidupan, cahaya yang terpancar darinya semakin terang, menyelimuti seluruh dataran dengan sinar keemasan yang berpendar lembut. Namun,
Sebelum ia sempat benar-benar memahami kekuatan yang kini berada dalam genggamannya, tanah di bawah kakinya kembali bergetar. Angin berputar-putar di sekelilingnya, membawa bisikan-bisikan samar yang datang dari dimensi lain. Tiba-tiba, dari balik kabut yang muncul entah dari mana, terbentuklah sebuah gerbang raksasa berukirkan simbol-simbol kuno yang tampak seperti urat-urat pohon kehidupan. Gerbang itu terlihat seakan berdenyut, hidup, dan penuh energi yang menggetarkan jiwa. Di atasnya, tertulis dengan huruf-huruf bercahaya, "Gerbang Kehidupan, Tempat Kebenaran Terungkap." Jaka menyadari bahwa perjalanan ini belum berakhir. Permata kehidupan mungkin telah berada di tangannya. Tetapi ada satu ujian terakhir yang harus ia lalui sebelum bisa memahami makna sejati dari kekuatan yang ia peroleh. Dengan langkah mantap, ia berjalan mendekati gerbang. Namun sebelum ia sempat menyentuhnya, suara berat bergema di udara. "Jaka Wulung, apakah kau siap menghadapi kebenaran terakhir?" Suara itu datang dari bayangan yang perlahan membentuk sosok manusia. Dari kegelapan muncul seorang pria dengan jubah putih panjang. Rambutnya hitam legam, matanya tajam bagaikan elang. Namun yang membuat Jaka terkejut bukanlah sosok itu sendiri, melainkan wajahnya yang tampak mirip dengan dirinya sendiri. Seakan ia sedang melihat bayangannya di cermin, tetapi dengan usia yang lebih tua. "Siapa kau?" tanya Jaka dengan hati berdebar. "Aku adalah dirimu di masa depan," jawab sosok itu tanpa ragu. "Aku adalah kemungkinan, pilihan, dan takdir yang mungkin kau jalani. Aku adalah cerminan dari keputusan yang akan kau ambil setelah ini." Jaka terdiam. Seumur hidupnya, ia telah menghadapi berbagai rintangan, bertarung melawan musuh-musuh yang tangguh, dan berusaha memahami arti dari kehidupan dan kematian. Tapi kali ini, ujian yang ia hadapi bukanlah pertarungan fisik, melainkan sebuah pertarungan batin. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan waspada. Sosok itu tersenyum tipis. "Aku ingin menanyakan satu hal kepadamu. Jika kau bisa menghidupkan kembali seseorang yang telah mati, siapa yang akan kau pilih?" Pertanyaan itu menohok hatinya. Wajah orang-orang yang telah pergi dalam hidupnya terlintas di benaknya. Ibunya yang meninggal ketika ia masih kecil, sahabatnya yang gugur dalam peperangan, serta banyak jiwa yang ia temui dalam perjalanannya yang menginginkan kesempatan kedua. Ia bisa saja memilih salah satu dari mereka, mengembalikan kehidupan mereka ke dunia ini. Namun, sesuatu dalam dirinya menahannya. Ia mulai mengerti bahwa kehidupan tidak bisa dijalani dengan mundur ke masa lalu. Menghidupkan seseorang bukan hanya mengembalikan jasadnya, tetapi juga mengubah takdir, keseimbangan, dan perjalanan setiap orang yang ditinggalkannya. Menghidupkan yang mati berarti menghapus pelajaran yang diberikan oleh kehilangan. Ia menarik napas dalam-dalam dan menatap sosok di hadapannya. "Aku tidak akan memilih siapapun," katanya akhirnya, "karena mereka yang telah pergi, telah menyelesaikan bagian mereka dalam perjalanan ini. Aku tidak ingin merusak keseimbangan dengan ego pribadiku." Sosok di depannya mengangguk perlahan, lalu tersenyum bangga. "Maka kau telah memahami makna sejati dari permata kehidupan. Ia bukanlah alat untuk membalikan kematian, tetapi kunci untuk memahami makna kehidupan itu sendiri." Tiba-tiba, gerbang raksasa di belakang sosok tersebut mulai terbuka perlahan, memancarkan cahaya putih yang begitu terang hingga membuat Jaka harus menyipitkan matanya. Di dalamnya, ia melihat gambaran masa depan, sebuah dunia yang harmonis, di mana mereka yang hidup memahami makna keberadaannya, menerima takdirnya, dan menjalani kehidupannya dengan penuh makna tanpa terikat oleh penyesalan atas mereka yang telah pergi. Sosok itu perlahan-lahan memudar, tetapi suaranya masih terdengar jelas di telinga Jaka. "Pergilah, Jaka Wulung. Perjalananmu belum selesai. Kau masih harus membawa pemahaman ini kepada dunia, agar mereka tahu bahwa kehidupan lebih berharga ketika diterima dengan keikhlasan." Dengan hati yang lebih ringan, Jaka melangkah melewati gerbang, meninggalkan altar dan tanah suci di belakangnya. Ia kini bukan lagi sekadar seorang pejuang yang mencari jawaban, tetapi seorang pembawa cahaya yang memahami bahwa kehidupan dan kematian bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang harus diterima dengan kebijaksanaan. Cahaya di sekelilingnya semakin menyilaukan, dan Jaka tahu bahwa ia telah melewati ujian terakhir. Kini, tugasnya adalah kembali ke dunia nyata, membawa pelajaran yang telah ia pelajari kepada mereka yang masih terjebak dalam ketakutan akan kehilangan. Jaka Wulung melangkah melewati gerbang cahaya, dan dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah.
Ia tak lagi berada di altar kuno yang tersembunyi di puncak gunung, atau di antara pusaran energi yang membelenggu waktu dan ruang. Ia kini berdiri di sebuah hamparan tanah yang luas, di bawah langit kelam yang berputar bagaikan pusaran badai. Udara di sekelilingnya terasa berat, penuh dengan ketegangan yang seakan merayap ke dalam tulang-tulangnya. Ia mengenali tempat ini. Ini adalah tanah kelahirannya, tetapi dengan suasana yang jauh berbeda dari yang ia tinggalkan. Hutan-hutan yang dulu hijau kini menjadi layu dan kering. Sungai-sungai mengalirkan air berwarna kehitaman, dan udara dipenuhi oleh suara ratapan dari mereka yang kehilangan harapan. Jaka menatap ke kejauhan, ke arah desa tempat ia dibesarkan. Dulu, desa itu penuh dengan kehidupan, dengan suara anak-anak yang bermain dan tawa para petani yang pulang membawa hasil panen. Tetapi kini, yang terlihat hanyalah reruntuhan. Apa yang telah terjadi? Gumamnya, nyaris tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Tiba-tiba, dari balik reruntuhan, muncul sosok-sosok yang berjalan lambat. Mata mereka kosong, tubuh mereka kotor dan kurus kering. Warga desanya, tetapi mereka kini tampak seperti orang-orang yang kehilangan jiwanya. Mereka tidak berbicara, tidak menatap ke arah Jaka, hanya melangkah tanpa arah seakan roh mereka telah pergi meninggalkan raga yang hampa. Jaka merasakan hatinya mencelos. Apakah ini akibat kepergiannya? Apakah ini harga yang harus dibayar karena ia telah meninggalkan tempat ini untuk mencari permata kehidupan? Ia melangkah lebih jauh ke dalam desa, matanya mencari sosok yang mungkin bisa menjelaskan apa yang telah terjadi. Namun, sebelum ia sempat bertanya kepada siapapun, suara berat menggema dari balik kabut yang menyelimuti tempat itu. "Kau telah kembali, Jaka Wulung." Dari kegelapan, muncullah sosok yang sudah lama ingin ia temui, Ki Jagasatru, guru dan orang bijak yang pernah membimbingnya sejak kecil. Tetapi yang berdiri di hadapannya kini bukanlah pria tua yang penuh kebijaksanaan seperti yang ia ingat. Ki Jagasatru tampak lebih tua, lebih lelah, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. "Guru, apa yang telah terjadi?" tanya Jaka dengan suara bergetar. Ki Jagasatru menghela napas panjang, lalu menatap Jaka dengan sorot mata yang seakan menembus jiwanya. "Sejak kau pergi, dunia berubah. Raja Lalwana, penguasa yang kejam dari kerajaan seberang, mendengar tentang pencarianmu terhadap permata kehidupan. Ia percaya bahwa batu itu bisa memberinya keabadian, dan ia mengirim pasukannya untuk menghancurkan desa kita, memaksa penduduk untuk tunduk padanya." Jaka mengepalkan tangannya. Raja Lalwana, penguasa tiran yang selama ini hanya ia dengar dalam bisikan-bisikan ketakutan rakyat. Ia mengira bahwa ancaman raja itu hanyalah legenda, sesuatu yang digunakan para tetua untuk menakut-nakuti mereka yang berani bermimpi terlalu besar. Tetapi kini, ancaman itu nyata. Mereka ingin permata kehidupan. Jaka bertanya, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Ki Jagasatru mengangguk. "Ya, dan mereka percaya bahwa hanya kau yang bisa membawanya kembali. Mereka telah mencari, memburu, dan menyiksa siapapun yang mungkin mengetahui keberadaanmu. Mereka berpikir kau akan kembali ke sini suatu hari nanti." Jaka menundukkan kepalanya. Ia berjuang begitu keras untuk memperoleh kebijaksanaan, untuk memahami arti kehidupan dan kematian. Tetapi sementara ia berkelana, mereka yang ia cintai telah menderita karena ambisi orang-orang yang menginginkan sesuatu yang tidak seharusnya mereka miliki. "Aku harus menghentikan Raja Lalwana," katanya dengan suara mantap. "Aku harus memastikan bahwa permata kehidupan tidak jatuh ke tangannya." Ki Jagasatru menatapnya dengan penuh kehati-hatian. "Dan apa yang akan kau lakukan jika ia menuntutnya darimu? Jika ia mengancam untuk menghancurkan semua yang tersisa?" Jaka terdiam. Ia tahu bahwa Raja Lalwana bukan sekadar musuh biasa. Ia bukan hanya seorang raja yang haus akan kekuasaan, tetapi juga seorang pria yang telah menghabiskan seluruh hidupnya mengejar cara untuk menghindari kematian. Jika seseorang seperti itu mendapatkan kekuatan permata kehidupan, dunia akan hancur di bawah tiraninya. "Aku akan menghadapi takdirku," jawabnya akhirnya. "Aku tidak akan membiarkan kejahatan menang hanya karena aku takut akan konsekuensinya." Ki Jagasatru menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk. "Maka bersiaplah, Jaka Wulung. Karena pertempuran terakhir tidak hanya akan menguji kekuatanmu, tetapi juga hatimu. Permata kehidupan bukan hanya sekadar batu,
tetapi simbol dari harapan, kepercayaan, dan keseimbangan. Dan mereka yang menginginkannya harus memahami bahwa tidak semua yang mati harus dihidupkan kembali. Di kejauhan, langit semakin gelap. Angin berembus kencang, membawa kabar tentang peperangan yang akan datang. Jaka menatap ke arah istana Raja Lalwana di kejauhan. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanannya, atau mungkin awal dari sesuatu yang lebih besar. Jaka Wulung berdiri di puncak bukit, memandang ke kejauhan di mana istana megah Raja Lalwana berdiri kokoh. Cahaya obor yang berkobar di menara-menara tinggi menciptakan bayangan menakutkan di balik kabut malam. Di sekeliling istana, ribuan prajurit bersenjata berbaris rapi, siap mempertahankan tuannya dari ancaman apapun. Udara terasa berat, dipenuhi dengan ketegangan yang bisa dirasakan hingga ke dalam tulang. Namun, Jaka tidak mundur. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari pencariannya. Titik di mana ia harus menghadapi takdir yang telah lama menantinya. Ia menggenggam permata kehidupan erat-erat di tangannya. Batu itu bersinar redup, seolah merespons keteguhan hatinya. Ia telah melalui perjalanan panjang, menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya, bertemu dengan makhluk-makhluk gaib, dan memahami makna kehidupan serta kematian. Namun, semua itu tidak ada artinya jika batu ini jatuh ke tangan yang salah. Raja Lalwana bukan sekadar penguasa yang haus akan kekuasaan. Ia adalah seseorang yang ingin menentang hukum alam, menolak kefanaan, dan menciptakan dunia di mana kematian tidak lagi berlaku. Jika itu terjadi, keseimbangan dunia akan runtuh. Dengan langkah tegap, Jaka mulai menuruni bukit, mendekati gerbang istana. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, bukan hanya karena ancaman yang menunggunya, tetapi juga karena pertanyaan yang terus berputar di dalam pikirannya. Apakah ia benar-benar siap untuk mengorbankan segalanya demi kebaikan dunia? Apakah ia mampu menghadapi Raja Lalwana, seorang pria yang begitu kuat dan cerdas, yang telah merancang segalanya sejak awal? Gerbang istana terbuka dengan suara berderit yang nyaring. Di baliknya, seorang pria tinggi berdiri, mengenakan jubah hitam panjang yang dihiasi dengan sulaman emas. Wajahnya dipenuhi garis-garis usia, tetapi matanya bersinar dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Itu adalah Raja Lalwana, sang penguasa yang selama ini menghantui mimpi buruk rakyatnya. Jadi, kau akhirnya kembali. Suara Raja Lalwana menggema di seluruh halaman istana. Dan kau membawa apa yang aku inginkan. Jaka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus ke arah pria itu, mencoba membaca maksud yang tersembunyi di balik senyum dinginnya. Raja Lalwana melangkah maju. Jubahnya berkibar di tiup angin malam. Kau tahu, anak muda, lanjutnya, aku telah menunggumu selama bertahun-tahun. Aku tahu suatu hari kau akan kembali membawa permata kehidupan, karena itu adalah bagian dari takdirmu. Dan kini, disinilah kita, tepat seperti yang sudah aku bayangkan. Jaka mengepalkan tangannya. Orang ini telah merencanakan segalanya sejak awal. Bahkan sebelum Jaka memulai perjalanannya, Raja Lalwana sudah tahu kemana takdir akan membawanya. Kau mengorbankan desaku, menyiksa rakyatku, hanya untuk mendapatkan batu ini, tanya Jaka, suaranya dipenuhi kemarahan yang tertahan. Raja Lalwana tertawa pelan. Kau masih terlalu naif, anak muda. Aku melakukan apa yang harus aku lakukan. Dunia ini penuh dengan kelemahan. Kematian merenggut orang-orang terkasih kita tanpa ampun. Kau sendiri pasti sudah merasakannya. Bukan? Itulah mengapa kau mencari permata kehidupan. Tapi aku berbeda darimu, Jaka. Aku tidak hanya mencari jawaban. Aku ingin mengubah dunia. Jaka mengangkat permata kehidupan setinggi dadanya. Cahaya biru dari batu itu semakin terang, menyelimuti sekelilingnya dengan aura magis yang kuat. Kehidupan dan kematian adalah bagian dari keseimbangan dunia. Kau tidak bisa mengubahnya hanya karena kau takut akan kefanaan. Keseimbangan. Raja Lalwana mencibir. Keseimbangan adalah ilusi yang dibuat oleh mereka yang lemah. Aku tidak takut mati, Jaka. Aku hanya tidak ingin hidupku berakhir tanpa arti. Dengan batu itu, aku akan menciptakan dunia baru di mana tidak ada yang perlu takut kehilangan orang yang mereka cintai. Aku akan membawa keabadian. Jaka tahu ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Tanpa berpikir panjang,
Ia mencengkeram erat permata kehidupan dan memusatkan seluruh energinya ke dalam batu itu. Seketika, cahaya biru meledak dari dalam permata, mengalir melalui tubuhnya seperti aliran sungai yang deras. Raja Lalwana menyipitkan mata, menyadari bahwa Jaka telah memahami sesuatu yang tidak ia ketahui, sebuah kebenaran yang tersembunyi dalam inti batu itu. Permata ini bukan alat untuk menentang kematian, kata Jaka dengan suara mantap. Ia adalah penjaga keseimbangan dunia. Jika seseorang menggunakannya dengan niat yang salah, ia akan membawa kehancuran, bukan keabadian. Raja Lalwana mendengus marah. Omong kosong. Aku tidak akan membiarkanmu mengkhianati takdirmu sendiri. Dalam sekejap, ia mengangkat tangannya dan menciptakan pusaran energi hitam yang melesat ke arah Jaka. Namun, sebelum serangan itu bisa mengenainya, Jaka mengangkat permata kehidupan tinggi-tinggi. Cahaya biru menyelimuti tubuhnya, membentuk perisai tak kasat mata yang menahan serangan tersebut. Tidak! Raja Lalwana berteriak, menyadari bahwa kekuatannya tidak cukup untuk melawan esensi sejati permata kehidupan. Jaka menutup matanya, merasakan energi murni dari batu itu mengalir melalui dirinya. Ia menyadari bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri ini, menghancurkan permata, menghancurkan ambisi Raja Lalwana, dan mengembalikan keseimbangan dunia. Dengan kekuatan terakhirnya, Jaka menggenggam permata itu erat-erat dan berbisik, biarlah dunia kembali pada takdirnya. Permata kehidupan bersinar semakin terang sebelum akhirnya meledak dalam kilatan cahaya yang menyilaukan. Seluruh istana terguncang, dan Raja Lalwana menjerit ketika tubuhnya perlahan-lahan memudar, lenyap dalam kehampaan. Para prajurit yang setia kepadanya roboh tak berdaya, kehilangan alasan untuk bertarung. Ketika cahaya menghilang, Jaka terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah. Permata kehidupan telah musnah, dan dengan itu, ancaman Raja Lalwana pun berakhir. Hening menyelimuti tempat itu. Angin berembus lembut, membawa bisikan kemenangan. Jaka menatap langit, menyadari bahwa ia telah menyelesaikan misinya, bukan dengan memperoleh kekuatan, tetapi dengan melepaskannya. Ia bangkit perlahan, menatap dunia yang kini telah bebas dari tirani. Langkahnya terasa ringan, karena ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini telah berakhir, kisahnya baru saja dimulai. Dan demikianlah, legenda Jaka Wulung dan permata kehidupan menjadi kisah abadi yang akan dikenang sepanjang masa.